Kemasan informasi dan lagu Kemilau Pagi. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman dan kawan setia. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa di jam 9 sampai jam 10 kita akan ada dialog bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Pada pagi hari ini sudah rawuh ke studio Gema Sudirman. Ada Ibu Dr. Anda Hajah Hamimah, dan beliau ini merupakan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Bu Hamimah, Assalamualaikum. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ini lama nggak ketemu Bu. Iya, ini ketemu lagi ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat ya. Untuk dialog kita pagi hari ini temanya adalah informasi haji dan umroh. Iya, iya. Oke, nah ini mungkin sebagai awal ini Bu, bagaimana informasi haji di tahun 2023 ini? Apakah sudah ada ketentuan mengenai kuota haji ataupun umroh dari Arab Saudi? Iya, terima kasih Mbak untuk terkait dengan jamaah haji persiapan untuk tahun 2023. Memang sampai dengan hari ini itu belum ada kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi begitu. Dan sebelum masa pandemi memang biasanya di bulan Oktober itu Arab Saudi itu sudah memberikan kuota jumlah berapa yang harus diberangkatkan begitu. Tapi sampai dengan sekarang ini setelah pasca pandemi ini agak telat memang begitu. Terus kemudian kemarin informasi terakhir pertemuan menteri dari Arab Saudi atau Menteri Haji ya ketemu dengan Menteri Agama di akhir Oktober. Memang kemarin itu menyampaikan bahwa kuota haji untuk sekarang belum bisa ditentukan, tapi dari Arab Saudi ada lampu hijau lah yang pasti itu untuk yang akan datang akan ditambah. Cuman kepastiannya berapa itu belum ada kepastian itu seperti itu. Belum ada kepastian gitu. Jadi para jamaah untuk tetap sabar menunggulah. Iya. Nah, berkaca dari pemberangkatan haji kemarin ini Bu. Membuat daftar tunggu pemberangkatan haji kan semakin panjang. Nah ini bagaimana ini menurut Bu Hamimah? Iya. Memang betul Mbak itu pemberangkatan haji di masa pandemi kemarin itu memang yang berangkat itu hanya 50%. Itu karena memang betul-betul pemerintah itu mempersiapkan karena alasan kesehatan lah ya, karena diberangkatkan 50% dari kuota yang normal begitu. Jadi kalau dilihat dari kuota tersebut daftar tunggunya itu memang 2 kali lipatnya seperti biasanya. Karena begitu. yang berangkat cuma 50%. Karena 50%, sehingga masa tunggu normal yang biasanya itu sekarang untuk Jawa Tengah 30 tahun, kalau mereka itu melihat itu sekarang daftar tunggunya bisa 2 kali lipatnya. Karena memang patokannya kemarin memang masih kuota yang 50% yang dihitung. Nanti insya Allah kalau 2023 sudah kembali lagi kuotanya, maka dilihat nanti kuotanya tidak sepanjang yang sekarang begitu. Jadi normalnya itu masih 30 tahun kalau normalnya. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 tambahannya cukup banyak sehingga tidak membuat daftar tunggu itu tambah panjang. Begitu. Iya. Berarti kalau misalnya ini Bu, normalnya kan 30, kemarin cuma berangkat 50%. Berarti sampai 60 tahunan atau itu kalau kita patokannya melihat keberangkatan kemarin 50%, begitu. Iya, itu 50%. Makanya tambah panjang untuk pemberangkatannya. Tapi kalau patokannya kita sudah yang normal kemarin pemberangkatan full begitu nggih, itu insya Allah 30 tahun tetap untuk pemberangkatan insya Allah. Iya. Cuman ini belum keluar ya Bu? Iya, belum untuk yang 2003 itu belum keluar. Oke. Nah, ini informasinya sekarang kan memang banyak calon jemaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya ya Bu ya. Iya. Ini penyebabnya apa ini Bu? Iya, betul. Benar nggak ini Bu? Betul sekali ya. Memang jadi sampai dengan November ini di Jawa Tengah itu ya, yang mendaftarkan haji itu yang membatalkan yang membatalkan jumlahnya tuh ada 6.706 orang
calon jamaah haji yang membatalkan. Nah, untuk Purbalingga sampai dengan bulan November ini itu ada 134 orang. Nah, ini penyebabnya kalau kami melihat secara rata-rata secara umum memang efek dari masa pandemi yang panjang 2 tahun kemarin begitu nggih. Terutama mereka-mereka yang pelaku usaha begitu, karena usahanya terkendala begitu sehingga dia tidak punya simpanan lagi begitu, sehingga satu-satunya jalan harus mengambil itu begitu. Itu seperti itu. Lah kami kalau dikonsultasikan pada saat mengajukan beritu alasannya sudah karena ekonomi, kita tidak bisa matur apapun begitu kecuali kalau lainnya alasannya begitu ya mungkin kami bisa membantu. Contoh misalkan kayak usia begitu itu ada juga yang mempertimbangkan usia, merasa bahwa saya sudah 60 tahun masih menunggu sekian lama, apakah saya itu nanti sampai dengan berangkat begitu nggih. Nah itu saya sarankan untuk bisa bersabar begitulah nggih, karena haji itu kan panggilan Allah begitu. Belum tentu nanti pada saatnya itu sampai dengan berangkat mudah-mudahan dalam keadaan sehat begitu. Itu rata-rata memang faktor ekonomi, walaupun ada beberapa yang usia begitu, tapi memang rata-rata itu karena faktor ekonomi yang imbas dari pasca pandemi Covid yang cukup panjang minggu sehingga terganggu usahanya begitu. Sebenarnya sayang ya Bu kalau betul sampai sayang kalau diambil itu kan daftar lagi kan lama lagi begitu. Dari ini lagi dari nol lagi kan itu begitu. Karena kan sudah sekian tahun daftar diambil begitu kan, sayang sekali itu seperti itu. Tapi kita tidak bisa matur apapun kalau sudah alasannya ekonomi begitu, karena kita paham betul di pandemi Covid kemarin itu kan dari faktor ekonomi itu kan banyak sekali pengaruh lah ya, terutama mereka-mereka yang pedagang kecil yang yang sekian lama tidak jualan, tidak buka usaha. Nah, itu kan efeknya itu seperti itu salah satunya. Itu rata-rata sudah mendaftar berapa tahun itu Bu yang membatalkan? Itu sudah mendaftar itu rata-rata sudah ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun begitu. Tapi ada juga yang daftar baru setahun 2 tahun ada juga kayak gitu. Itu seperti itu. Karena dulu itu kan ada dana talangan dari bank diizinkan memang dulu. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh lagi ada dana talangan Nah itu ada beberapa yang sudah 3 bulan, 4 bulan tidak bisa nyicil ke banknya begitu lah itu kan juga terkendala juga lah, itu banknya sampai ke kantor terus kemudian berkonsultasi, kami tidak bisa menyelesaikan itu karena itu hak pribadi mereka sendiri untuk ambil ke bank begitu, sehingga solusinya sampai seperti itu ngaten diambil begitu itu ngaten. Nah ini apakah ada juga ini Bu yang membatalkan pendaftaran hajinya untuk umroh, kemudian khawatir kalau mungkin tidak bisa berangkat haji, jadi memutuskan untuk umroh mungkin karena waktu tunggunya terlalu lama atau bahkan tadi Bu Hami menghentikan usianya. Iya betul nggih. Jadi hal ini mungkin yang perlu saya luruskan kepada mereka yang sudah daftar haji supaya orang itu paham regulasi yang ada. Jadi pada intinya di tahun 2022 itu memang kemarin pemberangkatan haji itu kan dibatasi di usia 65 tahun gitu. Jadi yang lebih dari 65 tahun itu untuk masa pandemi kemarin di 2022 itu belum diizinkan begitu, maksimal 65 tahun, dan aturan ini memang betul-betul aturan dari Arab Saudi dengan mempertimbangkan kesehatan jamaah haji itu seperti itu, dan aturan tersebut itu mudah-mudahan hanya berlaku di tahun 2022 saja karena pasca pandemi Covid begitu yang 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji, terus kemudian diberangkatkan masih masa pandemi sehingga kehati-hatian, terus faktor kesehatan juga maka dibatasi usianya 65 tahun. Jadi kurang bijak kalau seandainya mereka itu membatalkan pendaftaran hajinya mungkin karena menunggu terlalu lama atau mungkin karena faktor usia begitu ya. Terus kemudian kita juga harus berprasangka baiklah kepada Allah ya. Berprasangka maksudnya tetap menjaga kesehatan, diberi umur panjang begitu, berdoa terus kemudian sampai dengan nanti berangkat haji begitu. Walaupun ada beberapa lah memang begitu yang diambil terus kemudian untuk umroh begitu, ada begitu memang tapi ya kita sampai sarankan begitu
kewajibannya itu kan hajinya, karena itu ada di rukun Islam yang kelima kan seperti itu. Kalau umroh itu kan sunnah ya. Tapi banyak juga memang orang yang mampu dan mereka tidak mengambil juga pendaftaran hajinya, mereka umroh terlebih dahulu. Ada juga yang seperti itu, ngaten. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke WA dari Pak Viko. Pak Viko di Karangreja, Purbalingga. Selamat pagi Ibu Hamimah, saya Viko di Karangreja. Yang akan saya tanyakan mengenai persyaratan haji, apakah masih sama atau adakah perbedaan karena pandemi COVID kemarin? Kemudian satu lagi Ibu, apakah dari kantor Kementerian Agama ini sendiri berusaha untuk supaya Purbalingga bertambah kuota hajinya? Terima kasih. Terima kasih Pak Viko, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Yang pertama kaitannya persyaratan haji nggih. Situasi pandemi dan pasca pandemi itu memang tidak ada persyaratan ya Bapak ya. Tidak ada persyaratan, terus kemudian sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya untuk pendaftaran haji begitu. Terus kemudian untuk jelasnya Bapak mungkin nanti bisa membuka terkait persyaratan-persyaratan haji yang ada di web Kemenak kami di Kemenak Purbalingga begitu. Untuk persyaratan haji ada KTP, KK, ijazah atau mungkin surat nikah salah satunya. Terus kemudian surat kesehatan. Terus pendaftaran itu untuk menerima porsinya itu 25 juta. Itu seperti itu. Masih sama persyaratannya, tidak ada perbedaan ya. Terus kemudian yang kedua untuk Purbalingga bagaimana caranya untuk menambah kuota kayak gitu. Kami selaku kasih haji memang kalau kita itu ada pertemuan dengan Kanwil, terus kemudian ada sharing terkait masalah perhajian begitu. Kita memang menginginkan untuk ada pertambahan kuota begitu. Dan ini Menteri Agama juga selalu untuk menginginkan kepada Arab Saudi untuk ditambah kuotanya. Dan alhamdulillah setiap tahun itu ada penambahan kuota. Yang kemarin terasa sekali, kemarin memang di pandemi COVID memang tambahan itu tidak kita terima begitu pada saat COVID itu, karena memang waktu itu waktu yang diberikan oleh Arab Saudi terlalu mepet begitu. Padahal kita kalau ada tambah kuota itu kan melibatkan beberapa pihak yang lain yang cukup banyak dan waktunya tidak memungkinkan. Itu seperti itu. Insya Allah harus selalu kita usahakan untuk penambahan kuota. Kita menginginkan supaya jamaah haji itu tidak terlalu panjang daftar tunggunya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Ida, ada di Bodas Karangjati, Rembang. Selamat pagi Ibu narasumber, saya pengen bertanya untuk pemberangkatan haji. Kebetulan ibu saya seharusnya berangkat kemarin, tetapi karena sakit jadi dibatalkan. Apakah untuk tahun besok otomatis berangkat atau seperti apa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bu Ida dari Rembang, terima kasih. Untuk pemberangkatan haji yang kemarin sempat sakit ya, tahun kemarin berarti kan sudah terpanggil untuk berangkat terus kemudian sakit sehingga membatalkan. Insya Allah nanti tahun yang akan datang dipanggil untuk berangkat haji, karena kita pemberangkatannya itu adalah urut nomor porsi otomatis kalau kemarin sudah terpanggil kan nomor porsinya sudah di atas. Karena tidak berangkat maka nomor porsi tetap berada di atas begitu. Insya Allah nanti untuk tahun yang akan datang akan terpanggil kembali dan mudah-mudahan ibunya Bu Ida nanti dalam keadaan sehat sehingga bisa berangkat untuk haji. Oke, begitu Bu Ida, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ya, ini Ibu Hamimah, saya beberapa kali gitu melihat kayak pemberitaan kemudian di medsos, biro-biro umroh itu ini animo masyarakat untuk berangkat umroh itu mengalami peningkatan. Ini sebabnya apa ini Bu? Iya. Betul, itu animo masyarakat untuk berangkat umroh itu sekarang sangat luar biasa. Mungkin Ibu kalau melihat siaran televisi langsung itu itu kan hampir penuh setiap jam, setiap saat, tidak pernah berhenti di sekitar Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Itu membuktikan bahwa animo masyarakat untuk umroh itu sangat luar biasa, termasuk Indonesia dan Purbalingga begitu. Dan memang kemarin pasca pandemi 2 tahun tidak diberangkatkan,
numpuk begitu. Numpuk kemarin kan belum berangkat untuk umroh begitu kan. Terus kemudian bertahap diberangkatkan mulai tahun 2022 lah ya untuk umroh itu. Maka sampai dengan sekarang itu masih cukup banyak, dan memang masa tunggu daftar haji yang cukup panjang bagi mereka itu yang punya kecukupan finansial begitu. Banyak mereka sambil menunggu pemberangkatan haji itu berangkat umroh dulu. Itu banyak yang seperti itu memang itu. Sehingga kita maklum seperti kami tadi sampaikan, daftar tunggu yang cukup 30 tahun, nunggu terlalu lama. Misalkan dia merasakan saya nunggu hajinya 10 tahun lagi begitu. Saya punya anggaran untuk berangkat umroh dulu begitu. Lah berangkat umroh dulu begitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Sehingga animo masyarakat untuk umroh memang luar biasa. Itu, Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Bu Eli, ada di Kejobong. Selamat pagi Bu Hamimah, saya Bu Eli di Kejobong. Untuk pertanyaan saya seputar Biro Umroh. Begini Bu, kemarin-kemarin ada Biro Umroh yang bermasalah. Dalam hal ini mereka menggunakan dana para jemaahnya untuk kepentingan pribadi, untuk konsumtif mereka. Nah, dari kantor Kementerian Agama ini sendiri, apakah ada pembinaan ataukah ada evaluasi terhadap biro-biro yang bermasalah tersebut? Kemudian apakah untuk izinnya dicabut atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Untuk biro-biro umroh yang bermasalah ini makanya saya menyarankan kepada mereka-mereka yang mau berangkat haji harus selektif memilih biro umroh begitu. Maksud kami jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Sampai ada biro umroh yang kurang bertanggung jawab atau mungkin sampai tidak memberangkatkan. Kadang-kadang sudah memberangkatkan di sana terbengkalai begitu kaitannya hotel dan lain-lainnya begitu. Makanya di sini harus hati-hati. Dalam hal ini biro umroh yang bermasalah seperti ini memang segera ditindaklanjuti oleh kantor Kementerian Agama. Dan dalam hal ini kemarin terakhir terkait biro umroh yang bermasalah itu memang langsung diberhentikan sementara dari operasionalnya begitu. Operasionalnya diberhentikan, masalahnya diselesaikan, dan kami itu langsung ada informasi dari Jakarta Mbak. Kalau ada biro umroh yang kurang bertanggung jawab atau mungkin yang bermasalah terkait tanggung jawabnya itu kami langsung ada surat dari Kementerian Agama Pusat bahwa apabila ada rekomendasi yang mengatasnamakan biro A yang sedang bermasalah untuk dipending terlebih dahulu. Karena untuk pemberangkatan umroh itu kan kami ada mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa ini betul-betul dari biro umroh mana dan sudah ada izinnya dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan siapa namanya begitu. Lah itu kalau ada masalah seperti itu kami itu ada informasi dan kami biasanya langsung menindaklanjuti itu seperti itu. Lah terkait dengan izin sampai dengan ada pemberhentian nanti biasanya akan ada tindak lanjut dari Kementerian Agama. Kesalahannya kalau memang fatal sekali begitu biasanya ya izinnya tetap diberhentikan begitu ya, supaya tidak terkendala dan imbas kepada masyarakat juga tidak semakin meluas begitu. Atau bahkan bisa dicabut ya Bu? Bisa dicabut Bu itu izinnya itu gitu. Kayak kemarin misalkan first travel itu kan pernah ya itu kan kemarin sampai seperti itu bermasalah. Itu kan izinnya juga dicabut. Itu first travel. Ya itu seperti itu. Sehingga setiap kita ada masalah ya segera kita tindak lanjuti begitu. Kalau misalkan itu masalahnya dengan biro umroh ya nanti ada efek kepada biro umroh tersebut kayak gitu, sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk izin dari biro umroh ini sendiri apakah ada perpanjangan seperti itu, kemudian evaluasi gitu? Iya. Kalau biro umroh itu memang dalam hal ini itu biro umroh itu kan asal dari pusat izin dari yang pusatnya itu ada. Kemudian di Purbalingga kan mereka ada yang membuka cabang begitu. Kadang ada yang tidak membuka cabang, hanya sekedar agen-agen saja, itu juga ada kayak gitu. Untuk biro umroh itu memang ada izinnya.
ada izinnya dari Kementerian Agama ya. Terus kemudian Biro Umroh itu setiap 5 tahun sekali itu ada akreditasi kayak gitu. Ada akreditasi. Sekarang itu memang sudah berlaku untuk akreditasi dan yang melakukan akreditasi adalah pihak ketiga. Selama akreditasinya itu masih terpenuhi, masih berlaku begitu, maka Biro Umroh itu masih bisa melakukan aktivitasnya. Oke. Nah, ini kan tadi bahwa animo masyarakat untuk berangkat umroh ini mengalami peningkatan, gitu. Ini apakah karena ada kemudahan-kemudahan, dan kemudahan seperti apa sih pada ibadah umroh ini, Bu? Untuk Biro Umroh ini memang ada beberapa kemudahan-kemudahan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu ya. Karena dalam hal ini Arab Saudi juga ada suatu maksud tertentu supaya orang berangkat umroh dari beberapa negara itu kan semakin meningkat lah, otomatis kan menambah pendapatan dari Arab Saudi itu sendiri. Ada beberapa memang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Indonesia terkait untuk pelaksanaan umroh. Yang pertama, tidak perlu vaksin meningitis. Itu kemarin di bulan Oktober masih perlu vaksin meningitis ya, tetapi mulai bulan November ini mereka yang berangkat umroh itu tidak perlu vaksin meningitis terlebih dahulu. Kalau haji masih vaksin meningitis, tapi kalau umroh tidak. Terus kemudian masa berlaku visa umroh itu diperpanjang bisa sampai 90 hari. Biasanya kan hanya berlaku untuk umroh berangkat pulang saja begitu. Sekarang itu bisa 90 hari. Sehingga orang itu sekarang itu misalkan mau umroh di sana punya keluarga, saudara, mau nengok dan lain-lainnya itu punya kesempatan juga karena 90 hari. Atau mungkin setelah pulang umroh selisih 1 bulan kok kepengin berangkat lagi, visanya kan masih juga itu ya. Sampai 3 bulan hari. ini. Iya, sampai 3 bulan ini untuk visa umrohnya diperpanjang. Kemudian visa umroh itu sekarang bisa dipakai untuk mengunjungi seluruh wilayah Arab Saudi. Kalau dulu itu kan hanya Jeddah, Mekah, Madinah saja. Nah, sekarang itu boleh dipakai untuk berkunjung ke seluruh wilayah Arab Saudi. Tergantung dari Biro Umrohnya itu mengaturnya itu ke bagian mana saja begitu agendanya begitu nggih. Lah yang pasti itu sudah diberi kesempatan bisa mengunjungi seluruh wilayah Arab Saudi begitu nggih. Kemudian yang selanjutnya visa untuk umroh, visa itu keluar sudah tidak lebih dari 24 jam. Sebelumnya kadang ada 2-3 hari lah baru keluar visanya. Sekarang dipercepat, 1 hari itu selesai visanya ya. Terus syarat mahram juga dihapus, yang dulu itu ada sekarang tidak ada. Itu ada beberapa hal terkait kemudahan-kemudahan umroh yang diberikan untuk jamaah umroh yang akan beribadah ke sana. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah singgung sedikit ini, Bu, mengenai Biro Umroh. Nah, ini apa sih yang harus kita perhatikan apabila seseorang atau kita tuh mau memilih Biro Umroh yang kredibel ya, Bu, untuk beribadah? Betul, ya. Jadi kami sampaikan terkait untuk memilih Biro Umroh itu memang harus kita lihat betul apakah betul-betul Biro Umroh itu memang sudah punya izin apa tidak. Jadi kalau boleh itu saya sampaikan melihat 5 pasti umroh yang harus dipenuhi begitu untuk mereka yang akan memilih Biro Umroh. Jadi 5 pasti umroh itu yang pertama bahwa travel umroh itu berizin Kemenak. Lah, untuk mengetahui bahwa ada izinnya apa tidak itu kan di flyernya, tawarannya itu kan bisa dilihat izin PPIU, izin Kemenaknya begitu ya. Terus kemudian izin dari pusatnya berapa, itu ada izinnya. Yang dari Kemenak itu pasti ada, dicek itu. Terus kemudian tiket pesawat dan jadwal penerbangan itu dilihat. Tiket pesawatnya sebelum berangkat dipastikan sudah jelas ada tiketnya. Jangan sampai sebelum berangkat kita tidak tahu bahwa tiket itu sudah ada apa belum, langsung ikut berangkat saja. Maka kadang-kadang ada yang terkendala di bandara mana begitu tidak bisa berangkat kayak gitu. Karena kadang-kadang tiket pesawatnya karena lagi animo besar seperti ini kan antri luar biasa untuk pengecekan tiket, pemesanan tiket. Dan kemudian di samping tiket pesawat juga jadwal penerbangannya. Dilihat jadwal penerbangannya. Lah nanti dicek apakah sudah betul antara tiket pesawat dengan jadwal penerbangannya itu sinkron apa belum. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, harga dan paket layanan. Lah
Ini yang mungkin harus diketahui oleh para jamaah. Biasanya itu harga semakin tinggi, paling tidak paket layanannya juga semakin bagus dan semakin banyak. Jadi mungkin harus diperhatikan, kadang-kadang ada orang inginnya itu berangkat murah, berada di hotel yang bagus di depan Masjidil Haram begitu, betul. dengan fasilitas mau kemana gitu, nggih. Nah, itu juga dipertimbangkan, dilihat begitu. Misalkan paket 30 juta, nanti pesawatnya pakai apa, paket layanannya itu apa, harganya begitu kan. Nah, itu dilihat jelas begitu. Jadi harganya itu jangan sampai harganya misalkan tinggi sekali lah, kok paket layanannya pesawatnya pesawat yang kecil misalkan, atau mungkin dengan harga yang rendah tapi inginnya layanannya yang besar atau pesawatnya yang Garuda begitu kan. Karena kita tahu sendiri misalkan pakai pesawat kecil dengan pakai pesawat besar itu kan biayanya sudah jelas beda kan kayak gitu. Maka harga dan paket layanan juga harus dilihat dulu, ini harus disesuaikan lah yang pasti, okay. Terus akomodasi selama di Arab Saudi, akomodasi dalam hal ini mungkin kaitannya hotel, berapa meter, berapa kilometer dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi begitu. Terus kemudian akomodasi bisnya, pakai bis yang seperti apa, pakai AC apa tidak, ngaten niku. Karena kita berada di Arab Saudi itu kan udaranya tidak seperti di kita di sini begitu. Nah, ini akomodasi selama di Arab Saudi harus dicek juga. Dan yang terakhir 5 pastinya adalah visa umroh ini. Visa umrohnya dicek sudah keluar apa belum yang pasti. Tidak mungkin kalau visanya itu belum keluar nanti akan diberangkatkan. Jadi untuk bisa berangkat yang pasti harus sudah ada visanya, sudah ada tiketnya, begitu kan, travelnya ada yang ngurusi seperti itu, maka untuk bisa berangkat. Makanya harus hati-hati mereka yang akan berangkat umroh dicek terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu pemirsa di Radio RGS ini bisa melihat di aplikasi kami dari Kemenak untuk informasi umroh ya, itu ada di Umroh Cerdas. Umroh Cerdas ya. Jadi bisa buka lewat Play Store begitu. Nanti buka Umroh Cerdas, biro-biro umroh yang sudah ada izinnya itu mana saja, terus kemudian persyaratan umroh, info-info umroh ada di Umroh Cerdas kayak gitu. Bisa baca di sana, lihat di sana perkembangan terakhir tuh sampai seperti apa kayak gitu. Ya. Dan mungkin ini sebagai kehati-hatian juga, mungkin apabila ada biro umroh yang menawarkan rendah tapi pelayanan ini juga harus hati-hati. Harus hati-hati, iya harus hati-hati. Betul apa tidak kayak gitu kan? Iya, makanya kira-kira itu kita tuh yang wajar-wajar saja dan nalar di pikiran kita kayak gitu ya. Iya. Dan sebagai informasi silakan kawan Sia nanti bisa cek di Umroh Cerdas itu ya Bu ya. Nah ini untuk PPIU atau Biro Umroh. Ini kewajiban apa saja ini Bu yang harus ada? Oh iya, ya ini untuk dari PPIU Biro Umroh ya. Ini PP itu adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya. Jadi orang banyak menyebutnya tuh biro umroh gitu. Jadi kayaknya wis kelambe begitu ya. Biro umroh begitu, enaknya ngomong begitu nggih. Jadi memang ada beberapa hal yang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari biro umroh ini untuk bisa melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Yang pasti PPI itu harus menyediakan paling sedikit 1 orang pembimbing ibadah setiap 45 orang. Jadi kalau membawa orang misalkan sampai 45 ya harus ada 1 orang pembimbing. Ya. Jadi biasanya malah tidak hanya pembimbing ibadah saja, ada dari krunya itu sendiri, TL-nya itu ada begitu. Setiap 45 orang 1 pembimbing ibadah. Terus kemudian memberikan pelayanan sesuai program. Jangan sampai tawarannya ABC tapi nyatanya di sana itu CDE dapatnya begitu. Jadi harus sesuai pelayanannya antara yang ditawarkan dengan realisasi yang ada begitu. Karena orang itu kan akan melihat kemarin saya umroh dengan Biro A katanya mau ABC tapi nyatanya kok tidak terlaksana, malah dapatnya yang lain kan kayak gitu. Nah itu harus sesuai antara pelayanan dengan program yang ada begitu. Kemudian yang selanjutnya memberangkatkan dan memulangkan jamaah itu sesuai dengan rencana. Jadi rencananya tanggal sekian sampai sekian, jangan sampai molor karena ada permasalahan di perjalanan atau mungkin permasalahan
mungkin belum ada tiketnya dan lainnya, atau dipindahkan pesawatnya kayak gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga akan terkendala waktu tidak sesuai dengan janji dari awal lah, intinya seperti itu. Kemudian mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi. Jadi standar pelayanan minimal ya yang diikuti memang oleh beberapa biro umroh terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian termasuk kayak harga referensi lah. Misalkan kalau umroh dengan harga yang 30 juta sesuai dengan kewajaran 30 juta fasilitasnya apa saja. Ada juga yang sekarang misalkan umroh dengan Turki begitu, otomatis kan biayanya lain. Ada yang sampai 35 juta misalkan begitu lah, umroh sampai dengan Turki. Atau mungkin bisa juga 35 juta tapi di sana sampai 16 hari begitu. Karena rata-rata itu biro umroh memberangkatkan jamaahnya itu rata-rata 9 hari. Rata-rata 9 hari itu gitu. Dan yang terakhir terkait mengikuti prinsip syariat, itu pasti. Karena prinsip syariat ini tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan kita. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ibu Mulyanti, ada di Bojongsari. Selamat pagi Ibu narasumber. Tadi disebutkan bahwa kalau misalnya dari biro tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan, bisakah kita menyampaikan komplainan-komplainan seperti itu ke kantor Kemenak? Terima kasih. Terima kasih Bu Mulyati. Kalau misalkan dari biro itu ada permasalahan-permasalahan, kalau misalkan kayak seperti tadi program tidak sesuai, tidak seperti yang ditawarkan, silahkan boleh Ibu untuk menyampaikan kepada kami di kantor Kemenak Kabupaten Purbalingga, karena ini adalah salah satu tugas kami untuk bisa memberikan evaluasi begitu dengan biro-biro umroh itu, supaya mereka itu sesuai dengan apa yang ditawarkan begitu. Boleh silakan sampaikan ke biro umrohnya langsung, atau mungkin panjenengan menyampaikan kepada Kementerian Agama, boleh-boleh saja Ibu, karena kami punya data seluruh biro umroh yang ada di Purbalingga. Bahkan kami juga memang kemarin kami buat grup begitu, ada WA grup terkait mereka pengelola biro umroh, supaya kalau ada informasi kan nanti segera terselesaikan kayak gitu. Dan itu sangat bagus dan wajib disampaikan Pak kalau ada permasalahan kayak gitu. Karena ini merupakan pelayanan lah ya. Kita ingin para jamaah itu jangan sampai dikecewakan oleh biro umroh tersendiri itu. Dan takutnya nanti justru mohon maaf satu nama jelek dari biro umroh yang satu, nanti efeknya ke yang lain. Kalau orang Jawa bilang serambak uyah gitu ya Bu. Betul. Nah, ini berarti dari kantor Kemenak sendiri ada pengawasan ya Bu, pengawasan terhadap umroh ini. Bentuknya seperti apa bentuk pengawasannya Bu? Jadi kepada biro-biro umroh memang kami itu ada pengawasan yang dilakukan oleh Kemenak gitu ya. Terkait dengan pengawasan ya Bu ya, ini memang ada 2 pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengawasan rutin, yaitu pengawasan terkait dengan laporan dari pelaku usaha itu sendiri, yaitu biro umroh sendiri yang rutin kita lakukan begitu. Kemudian yang kedua adalah inspeksi lapangan dengan monitoring ya. Kita memang selalu mengadakan monitoring dan evaluasi untuk pada biro-biro umroh itu sendiri. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan itu kita tahu, terus kemudian apakah biro umroh itu memang sudah melakukan usahanya sesuai dengan tata peraturan yang ada begitu. Kita selalu ada pengawasan terkait dengan pengawasan rutin yang 2 itu tadi kami sampaikan. Informasi dan lagu Gemilau Pagi. Oke, di Gawansyah masih di Gemilau Pagi 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, dan masih kita lanjut kembali bersama Ibu Hamimah. Nah ini Bu, walaupun tadi disebutkan waktu tunggu ibadah haji kan cukup lama, 30 tahun ini. Nah ini untuk animo masyarakat mendaftar haji seperti apa ini Bu? Kalau animo masyarakat mendaftar haji itu tidak ada perubahan Bu, itu cukup luar biasa. Walaupun mereka tahu kalau daftar tunggunya itu cukup lama 30 tahun untuk Jawa Tengah, tapi ya untuk pendaftar haji sangat luar biasa, karena saya melihat itu masyarakat pada umumnya itu yang beragama Islam itu semakin menyadari bahwa
ini adalah sebuah kewajiban bagi yang mampu begitu. Walaupun kadang-kadang punya uangnya sampai di usia 50 misalkan baru bisa daftar begitu, tapi tidak terkendala untuk mendaftar haji. Tetap setiap hari kami membuka untuk pendaftaran haji, dan alhamdulillah setiap hari ada yang mendaftar haji itu. Oke. Ini untuk pendaftaran bervariasi Bu, ada yang datang langsung, kemudian ada yang online juga karena bisa online ya Bu. Betul, bisa online itu. Jadi pendaftaran haji itu ada yang bisa langsung kita ke kantor Kemenak begitu yang langsung, dan kami juga menyediakan bank di situ, sehingga itu dalam satu pintu di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di kantor Kemenak Purbalingga, itu pendaftaran haji bisa dilaksanakan dalam satu tempat untuk yang pendaftar langsung. Terus kemudian yang kedua ada juga pendaftaran haji keliling gitu. Ya, kami menyediakan juga pendaftaran haji keliling. Kami bekerja sama dengan BPD Syariah Purwokerto, karena yang punya mobil untuk keliling dan mobil itu difasilitasi terkait dengan pembayaran uang untuk haji, sehingga kita setiap hari Kamis begitu. Cuman sementara ini memang kalau ada pesanan begitu. Jadi kalau ada pesanan, misalkan ada orang yang ingin dilayani melalui pendaftaran haji keliling, kami datang ke sana. Biasanya kami bisa bertempat di KUA kecamatan atau mungkin ke rumahnya juga bisa. Pernah itu kita melayani pendaftaran haji yang bersangkutan itu sakit stroke begitu di daerah Karangreja. Jadi sudah cukup jauh lokasinya dari Purbalingga, terus yang bersangkutan dalam keadaan sakit, kita sampai ke rumahnya, jemput bola begitu, sehingga sampai orangnya tuh menangis karena saking bahagianya begitu. Saya daftar haji kok tidak capek begitu, didatengin sampai ke rumahnya, semuanya lengkap karena kita itu one day service ya gitu. Jadi saat itu juga banknya itu ikut ya, yang BPD pembayaran langsung, kami itu langsung Siskohatnya jalan juga di situ dan bisa menerima surat pendaftaran haji langsung kayak gitu. Untuk bisa melakukan layanan seperti itu caranya seperti apa Bu? Untuk yang haji keliling biasanya kami menginformasikan dulu kepada kami. Silakan hubungi kami, nanti hari apa kami perlu melayani. Maaf, harinya harus hari Kamis ini. Harus hari Kamis. Karena kami itu di kantor itu kan ada 5 bank yang beroperasi di kantor untuk penerimaan pendaftaran haji, jadi harus bank syariah. Lah itu yang bisa melayani keluar, ada mobil kelilingnya itu adalah yang BPD Syariah. Kebetulan jadwalnya hari Kamis, sehingga kalau ada orang yang ingin mendaftarkan haji melalui mobil keliling, nanti harus dipaskan hari Kamis. Hubungi kami, nanti insya Allah akan kami bantu untuk penyelesaiannya, tempatnya di mana begitu, sampaikan saja kepada kami. Itu pendaftaran yang kedua. Yang ketiga itu bisa secara online begitu. Ini memang di situasi yang sekarang sudah semakin dimudahkan digital begitu, bisa mendaftar haji via online dari gadget kita, tangan kita. Yang penting semuanya nanti bayar dulu di bank, nanti bukti pembayarannya tinggal diupload, persyaratannya diupload semuanya, dikirim kepada kami, nanti kami verifikasi. Setelah kami verifikasi, nanti akan kita terbitkan SPH. Nanti yang bersangkutan itu bisa ngeprint SPH sendiri kayak gitu, bisa secara online dan dari jarak jauh. Ini yang banyak dimanfaatkan mereka misalkan tempatnya di Surabaya, di Jakarta, tidak bisa pulang tapi harus daftar haji. Yang bersangkutan itu bisa melalui online lakukan itu kayak gitu. Yang di Purbalingga juga sudah banyak yang melakukan itu untuk online begitu. Lebih gampang. Dan sekarang ini juga ada kayak pengurusan paspor bisa di kantor bisa Kemenak, di kantor Kemenak ya. Itu kapan Bu? Itu jadi untuk pengurusan paspor itu setiap minggu ketiga di hari Sabtu dan hari Minggu kami bekerja sama dengan Imigrasi Cilacap untuk membuka pelayanan paspor untuk umum. Jadi tidak hanya untuk mereka yang mau umroh, untuk perpanjangan begitu saja. Jadi siapa saja boleh, yang penting memenuhi persyaratannya. Bisa untuk umroh, bisa untuk perpanjangan paspor, untuk belajar, untuk usaha, ya itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah animo masyarakat sangat luar biasa. Dan setiap bulan yang membuat paspor di kantor kami itu
bisa lebih dari 100 orang begitu. Cukup hanya di minggu ketiga saja, setiap hari Sabtu dan hari Minggu di minggu ketiga itu gitu. Dan bahkan kemarin para Biro Umroh itu bisik-bisik kepada kami, Bu, kenapa tidak bisa dilakukan lebih dari 1 kali sebulan begitu. Waduh, ini kasihan imigrasinya nanti kalau keseringan nanti tidak pernah libur gitu. Jadi sementara di minggu ketiga setiap bulan dulu. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu yang masuk dari Pak Ahmadi yang ada di Bungkanel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamimah. Saya pengen bertanya untuk penyandang disabilitas, apakah boleh mendaftar haji? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmadi. Untuk pendaftar haji itu tidak melihat itu yang bersangkutan disabilitas apa tidak. Jadi disabilitas pun boleh mendaftar haji. Bahkan pelayanan kami di kantor itu ada pelayanan yang disabilitas Bapak gitu. Jadi misalkan butuh kursi roda, kami sediakan kursi roda. Jalan yang kursi roda itu sudah kami sediakan juga begitu. Tinggal disabilitasnya seperti apa. Lah untuk mungkin butuh penyangga itu kami juga ada di situ. Itu terus untuk yang braille itu kami berusaha untuk menyediakan itu ngaten. Jadi untuk disabilitas itu diperbolehkan untuk mendaftar haji, silakan Bapak itu. Jadi tidak ada perbedaan untuk semuanya saja yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar haji begitu. Jadi untuk pelayanannya dijamin ramah, kita sesuaikan ramah terhadap disabilitas. Betul, ramah dengan disabilitas dan kita layani Bapak Ibu. Jadi datang, kita sudah ada tempat untuk yang disabilitas, lewatnya sudah ada, fasilitasnya ada, itu gitu. Kita fasilitasi lah insya Allah. Oke, Bu Hamimah, kita kembali ke yang tadi PPIU ini, Bu. Tadi kan pengawasan sudah. Nah, ini untuk standar pelayanan PPIU ini sendiri atau Biro Umroh ini seperti apa ini, Bu? Jadi kalau standar pelayanan PPIU untuk Biro Umroh ini ada beberapa standar pelayanan yang memang itu harus dilaksanakan oleh semua PPIU. Yang pertama adalah standar ketepatan waktu. Jadi pada saat berangkat maupun pulang begitu, itu ketepatan waktu harus betul-betul dipegang begitu. 9 hari ya 9 hari, berangkat jam 10 ya jam 10 begitu. Jadi waktu berangkat, waktu pulang itu bisa tepat waktu. Yang kedua, kesesuaian paket perjalanan dengan yang ditawarkan. Jadi yang di flyer itu paket perjalanannya apa saja harus sesuai dengan yang ditawarkan. Jangan sampai antara tawaran yang di flyer itu berbeda dengan realitas yang dilakukan begitu. Jadi paket perjalanan dengan yang ditawarkan harus sesuai gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh para jamaah dan ditanyakan betul-betul. Apabila ada paket-paket yang tidak sesuai, tanyakan saja, sampaikan saja begitu. Yang ketiga, lengkap administrasi, ini pasti harus begitu. Dari awal mau berangkat, meminta rekomendasi dengan kami di kantor, itu harus lengkap administrasi. Kami tidak akan memproses seseorang yang akan berangkat umroh tidak lengkap administrasinya, itu kami beri rekomendasi tidak. Pasti harus lengkap dulu administrasi, baru kami proses. Demikian juga pada saat pemberangkatan itu harus lengkap administrasi terlebih dahulu. Jangan sampai mau buat paspor misalkan administrasinya belum lengkap, orangnya sudah dibawa ke kantor begitu, masih kurang apa, nanti balik lagi begitu kan kasihan betul. Apalagi kalau orangnya orang tua kayak gitu kan kasihan lagi kan ngaten itu gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan bimbingan ibadah. Nah, ini bimbingan ibadah betul-betul diperhatikan, dan bimbingan ibadah untuk haji dan umroh itu adalah mereka-mereka orang-orang yang memberikan bimbingan ibadah adalah yang sudah bersertifikat pembimbing haji dan umroh begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, beberapa standar pelayanan-pelayanan yang harus ada oleh dari PPIU itu sendiri. Dan itu harus dipenuhi semua, Ibu? Betul, harus dipenuhi begitu. Dan ini kita selalu monitoring begitu. Kita monef dan kita insya Allah 1 tahun 2 kali lah kita ada rapat koordinasi dengan PPIU begitu, untuk kita itu bisa mengetahui sejauh mana terkait dengan standar pelayanan yang dilakukan oleh PPIU itu sendiri, apakah
sudah terpenuhi atau belum. Kalau toh misalkan ada beberapa kendala-kendala atau mungkin permasalahan-permasalahan, kan segera kita carikan solusi begitu. Oke. Nah, karena kebersamaan kita dibatasi waktu, Ibu, terakhir untuk closing statement ini, Bu, mungkin ada himbauan atau pesan-pesan dari Bu Hamimah. Iya. Jadi begini ya, untuk para pemirsa, pendengar semuanya. Jadi dalam hal ini untuk haji dan umroh, khususnya untuk umroh, jadi menghimbau kepada masyarakat yang sudah mendaftar haji ya. Jika ini tadi kan disampaikan ada beberapa yang mengambil jadi untuk diperhatikan jika akan mengambil dananya atau membatalkan hajinya ya, itu untuk mempertimbangkan secara matang keputusannya begitu. Lah, apalagi jika alasannya itu dilandasi oleh faktor usia begitu nggih. Karena faktor usia itu kan kekuasaan Allah begitu ya. Kekuasaan Allah. Jadi kita harus berprasangka baik dan harus menjaga kesehatannya sampai dengan berangkat begitu. Terus kemudian yang kedua, ibadah haji ini adalah kewajiban bagi yang mampu ya. Dan ini menjadi bagian dari rukun Islam yang kelima, sementara umroh itu adalah ibadah sunnah ya. Jadi jalankan yang wajib terlebih dahulu, baru laksanakan yang sunnah. Ya. Dan yang terakhir, ini ada beberapa informasi yang saya sampaikan kepada pendengar setia ya. Yang pertama bahwa informasi haji mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Haji Pintar, bisa cari sendiri begitu ya di Haji Pintar. Terus kemudian di sana info-info haji, terus kemudian kapan kita akan berangkat itu ya, itu bisa dilihat di Haji Pintar. Dimasukkan nomor porsinya, nanti perkiraan berangkat tahun berapa itu ada di situ ya. Persyaratan, terus kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk haji itu ada di Haji Pintar. Kemudian untuk yang umroh bisa buka di Umroh Cerdas itu. Jadi terkait biro-biro umroh, terus kemudian persiapan-persiapan umroh, termasuk doa-doa semuanya ada di situ Ibu itu. Itu bisa dilihat di Haji Pintar atau di Umroh Cerdas untuk yang umroh. Terus kemudian pelayanan kami yang selanjutnya itu pelayanan paspor yang setiap minggu ketiga itu kami beri nama itu Kancil Ngapak namanya. Kancil Ngapak. Iya, Kancil Ngapak ini. Dan yang terakhir tadi Haji Keliling itu kami beri nama itu Pelataran Jingga, pelayanan pendaftaran haji di Purbalingga begitu ya. Dan yang terakhir ini haji online pendaftaran tadi sudah kami jelaskan Pak. Itu terkait apa yang harus saya jelaskan itu untuk terkait masalah permasalahan haji dan umroh tahun ini. Sekilas Ibu, untuk Kancil Ngapak ini apa ini Bu? Mungkin kasih gambaran sedikit. Kalau Kancil Ngapak itu memang kami itu ngelayani paspor ning Kabupaten Purbalingga lah intinya seperti itu. Itu menandakan seorang kancil yang lincah. Begitu nggih. Di hari libur pun kita berangkat untuk melayani begitu ya, dan kita bekerja sama dengan Imigrasi Cilacap untuk pelayanan paspor ini di setiap minggu ketiga hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi paspor untuk umum, bukan hanya untuk umroh saja. Dan memang selama ini mayoritas yang membuat paspor di hari Sabtu Minggu di minggu ketiga ini memang mayoritas mereka yang akan berangkat umroh. Tapi sebagian mereka ada yang perpanjangan, ada yang sekolah, ada yang usaha begitu. Ada yang dari umum juga gitu. Iya, dari umum banyak. Iya, terima kasih untuk rawuhnya pagi hari ini Bu Hamimah dan informasinya. Sama-sama, terima kasih. Sehat kasih. selalu, mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Iya, insya Allah Mbak. Ya, demikian tadi kawan saya bincang kita bersama